Saya merenungkan mulai dari beberapa hari ini waktu Yesus di kayu salib. Dia mengucapkan sebuah kalimat yang direkam oleh Injil Lukas. Saudara bisa menemukan di dalam Injil Lukas, saudara-saudara. Di dalam Injil Lukas, saudara akan menemukan sebuah kalimat yang saya pikir sering dikutip oleh orang. Lukas 23 ayat 34. Apakah ada orang yang pernah minta maaf kepada Tuhan Yesus? Apakah orang Farisi yang merencanakan pembunuhan, orang-orang Saduki yang barangkali menghina dia karena tidak percaya kepada kebangkitan, kemudian ada gubernur yang membuat penghakiman, apakah mereka ada yang datang dan mengatakan ampunilah kami? Kemudian Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka. Adakah orang yang pernah datang kepada Yesus minta maaf? Kasih tahu saya, saudara-saudara. Apakah yang mengkhianati dia datang dan minta maaf? Apakah Simon Petrus datang kepada Yesus dan minta maaf? Apakah Yudas Iskariot datang kepada Yesus dan minta maaf? Pertanyaan saya, pengampunan yang sesungguhnya, apakah untuk mengampuni Anda harus menanti orang minta maaf? Tolong pikir baik-baik. Saya ulangi lagi ya, tolong dijawab nih. Saudara yang nonton boleh jawab ya atau tidak. Apakah untuk mengampuni harus menunggu orang minta maaf dulu baru dia mengampuni? Jawabannya yang bilang tidak angkat tangan. Oke, yang bilang ya angkat tangan. Yang bilang bingung. Saudara-saudara, ini pelajaran yang pertama untuk saudara-saudara, bahwa pengampunan tidak harus menanti orang minta ampun. Amin. Itu yang pertama-tama. Yang kedua, apa yang diucapkan di sini? Forgiving includes minimizing the offense and the pain caused. Apakah mengampuni berarti harus menunggu sampai lukanya sembuh? Pertanyaan kedua. Saya ulangi lagi nih. Apakah mengampuni harus menanti? Nanti ya. Kalau luka pengkhianatan ini sudah kering, baru saya akan mengampuni kamu. Ya. Siapa yang bilang tidak? Tidak harus menanti. Anda waras semua di sini, puji Tuhan. Luar biasa, Anda diberkati. Ternyata saudara-saudara, Yesus melepaskan pengampunan waktu dia masih disakiti. Dia ada di kayu salib. Bukan pada waktu dia keluar dari rumah sakit diperban hatinya karena sembuh dari pengkhianatan. Bukan. Yesus mengampuni bahkan waktu dia di kayu salib. Pertanyaan yang ketiga. Apakah mengampuni berarti harus melupakan? Yang bilang tidak angkat tangan. Apakah mengampuni berarti harus melupakan orang itu? Apakah mengampuni berarti harus melupakan kesalahan orang itu? Tidak. Yang bilang tidak angkat tangan. Anda semua orang-orang hebat ini. Pertanyaannya adalah apakah Anda melaksanakan itu? Belum. Ya, pertanyaan yang keempat setelah itu kita akan membahas. Apakah mengampuni berarti harus memulihkan hubungan? Harus memulihkan kepercayaan segera. Jadi Yosua dikhianati ini. Kemudian orang yang berkhianat datang, saya minta maaf ya sudah mengkhianatin kamu 3 kali. Saya jujur diam-diam ini, saya sudah berkhianat 3 kali kepada kamu. Apakah Yosua langsung mengatakan, oke saya ampuni, kita pulih lagi ya, langsung hubungannya pulih lagi? Mengampuni tidak berarti langsung otomatis mempercayai kembali.
Saudara-saudara, ini yang paling sulit. Bagian ini. Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa dia berteriak kepada Bapaknya? Kenapa dia tidak mengatakan, ya Bapa, berikan aku kemampuan untuk mengampuni mereka. Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka bersalahnya kepada siapa? Ya, mereka bersalah kepada Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Kenapa? Dia minta Bapaknya yang mengampuni. Karena waktu Anda bersalah kepada orang, waktu Anda berkhianat kepada orang, sebetulnya Anda sedang mengkhianati Tuhan. Waktu Anda melukai orang, Anda sedang melukai penciptanya. Waktu Anda menzolimi anak terlantar misalkan, Anda sedang menzolimi Bapaknya yang di surga. Maaf Pak, dengar baik-baik, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Nah, kalau di antara beberapa pertanyaan itu, saudara mengatakan ya, berarti saudara punya konsep yang salah mengenai pengampunan. Mari kita akan bahas pertama-tama, saudara, ini pengampunan yang sesungguhnya seperti apa? Ini yang pertama. Pengampunan, the real forgiveness is unconditional. Pengampunan yang sesungguhnya tidak pernah menuntut alasan apa-apa. Saya ampuni kamu ya, kalau kamu sudah bertobat. Saya mengampuni kamu kalau kamu tidak melakukan lagi. Saya mengampuni kamu kalau kamu bisa membayar tebusan kepada saya. Saya mengampuni kamu kalau kamu sudah mengembalikan uangnya. Saya mengampuni kamu kalau kamu janji dalam 3 tahun ini tidak mengulangi lagi. Itu semua pengampunan didasarkan atas persyaratan. Di dalam pelajaran ini dikatakan the real forgiveness is unconditional. Semua bilang unconditional. Ulangi lagi. Pengampunan yang sesungguhnya selalu tanpa syarat. Amin. Makanya kalau saudara mengatakan saya mengampuni kamu kalau kamu minta maaf dulu. Itu berarti saudara minta persyaratan. Ya kan? Saudara, siapakah yang paling dirugikan ketika Anda tidak mau mengampuni? Tolong pikir baik-baik. Siapa yang paling dirugikan ketika saudara menyimpan rasa sakit hati? Siapa yang paling dirugikan ketika Anda marah karena kelakuan orang itu? Yang paling susah, yang paling disakiti, yang paling menderita adalah yang tidak bisa mengampuni. Bukan yang tidak meminta maaf. Itulah sebabnya saudara-saudara, Anda punya kewajiban segera untuk mengampuni. Sekali lagi saya mengatakan, Anda boleh marah tetapi jangan sampai matahari terbenam. Ada marah yang baik, ada marah yang tidak baik. Tahu marah yang tidak baik? Marah yang berlarut-larut. Marah itu kalau dibiarkan bisa beranak pinak. Banyak orang. Jadi benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada kemarahan yang mengerjakan sesuatu yang lepaskan. Menunggu sampai Roh Kudus mengatakan, ampuni dia, ampuni dia. Saudara sudah mengatakan, saya langsung sudah mengampuni. Padaku, maafkanlah bila masih saling cinta. Bukan itu saudara. Anda harus segera melepaskan maaf. Kata firman Tuhan, hendaklah kamu saling mengampuni. Jadi Anda harus belajar seperti tadi. Yang namanya memaafkan tidak harus menunggu sampai dia minta maaf. Katakan ini ya. Yang namanya memaafkan tidak harus menunggu sampai dia minta maaf. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Kalau belum dia minta maaf, tidak bakalan saya maafkan sampai kiamat. Kalau dia tidak pernah merendahkan diri, minta maaf, sujud di depan kaki saya tidak akan pernah memaafkan saya.
Saudara, saya tidak akan pernah memaafkan mereka. Saudara, Anda akan menjadi orang yang paling menderita ketika Anda tidak mau memaafkan. Maka diajarkan di sini seperti Tuhan Yesus. Real forgiveness is unconditional. Ini, dengar baik-baik. Forgiveness is not based on a promise to never do it again. You offer forgiveness to somebody whether they ask for it or not. Dengar baik-baik, ini pelajaran yang luar biasa. Pengampunan tidak didasarkan atas janji. Saya tidak akan mengulangi lagi. Mohon maaf ya, saya tidak akan pernah melukai kamu lagi. Mohon maaf ya, saya tidak akan pernah mencuri lagi. Mohon maaf ya, saya tidak akan berbohong lagi. Forgiveness is not based on I will never do it again. Apapun juga segera mengampuni. Amin. Amin. Pelajaran yang tadi yang kedua adalah kalimat ini saudara. You offer forgiveness to somebody whether they ask for it or not. Anda harus segera melepaskan pengampunan kepada orang itu. Apakah orang itu minta maaf atau tidak? Anda harus segera memberikan maaf demi kesehatan jiwa Anda. Demi kesehatan rohani Anda. Masih ingat? Ada orang yang datang ke bait Allah mau memberikan persembahan. Kemudian Yesus bilang apa? Kau pulang dulu ya. Selesaikan masalah dengan saudaramu. Baru datang di sini. Anda tidak akan bisa berhubungan dengan Tuhan sebelum Anda membereskan hubunganmu dengan sesamamu. Kalau ada konflik, kalau ada masalah, kalau ada pertengkaran, kalau ada perselisihan, selesaikan dulu. Karena perselisihan dengan sesama mengganggu hubunganmu dengan penciptanya. Luar biasa ini. Amin. Real forgiveness is unconditional. Amin. Tapi bagaimana Pak kalau dia belum bayar utang? Dia bikin susah keluarga saya karena gara-gara dia menipu keluarga saya, akhirnya kami menderita seperti ini. No. Jangan menunggu sampai orang itu minta maaf. Maafkan dia. Amin. Yang kedua, pertanyaan saya, apakah minta maaf berarti menihilkan konsekuensi? Urusan. Jadi kalau polisi datang dan mengatakan, Bapak ini perkara harus diselesaikan, mana orang yang melanggar hukum harus berhadapan dengan hukum. Maka harus diselesaikan dengan hukum. Amin. Dia nyuri uang saya. Saya mau ke Israel, uangnya dicuri. Tapi polisi mengatakan, ini harus dikasih pelajaran supaya tidak mencuri lagi. Saya memaafkan. Saya mengantar dia ke penjara, saya datang di pengadilan. Tapi saya sudah maafkan, tapi hukum harus jalan. Amin. Dia membunuh anak saudara. Dia membunuh orang tua saudara. Bagian saudara harus memaafkan. Segera memaafkan. Tapi soal hukuman karena menyangkut itu negara hukum harus diserahkan kepada yang berwajib. Jadi memaafkan tidak mengecilkan konsekuensi hukum. Jelas ya? Amin. Ini contoh Pak Rudi, anakmu diculik. Kemudian tidak ditemukan sampai sekarang. Dan orang yang menculik itu minta maaf online. Pak Rudi mohon maaf. Saya yang menculik, saya minta maaf sebelum saya mati, saya minta maaf kepada Bapak. Tolong Pak jangan diperkarakan ya, saya minta maaf ini kepada Bapak. Bagaimana Pak Rudi? Ya, saya memaafkan tetapi masalah dengan hukum karena kita tinggal di negara hukum, biar hukum yang menyelesaikan. Amin. Jelas ya? Berikutnya, ini pelajaran yang berikutnya, saudara-saudara. Jangan pikir kalau saya meminta maaf kepada Pak Rudi selesai begitu saja. Tidak. Setelah itu tidak ada kabarnya lagi. Saya sudah tagih-tagih, dia tidak pernah membalas dan sebagainya. Kemudian dia datang dengan keluarganya. Dengan oyangnya semua datang. Minta maaf Bapak. Ini Edi sudah berbuat curang, dia pinjam 5 miliar dan Edi sudah tidak sanggup lagi membayar.
Bapak, mohon maaf dibebaskan dia dari hutang. Maaf tidak meminimalkan keseriusan yang ditimbulkan oleh persoalan itu. Jelas ya? Sorry Edi, kau harus bayar. Saya memaafkan, mungkin pembayarannya mundur enggak apa-apa. Kau jual itu warisan dari oyang kamu, ya kan? Untuk membayar. Maaf tidak arti membebaskan Anda dari konsekuensi dari kelakuan saudara dan tidak meminimalkan. Amin. Saudara sudah minta maaf kepada Tuhan Yesus. Yesus sudah mengampuni. Anda masih tetap harus menjalani kematian. Walaupun dosa sudah diampuni. Karena hukum dosa adalah maut. Cuman saudara akan mendapatkan kekuatan untuk dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena Anda percaya kepada Tuhan. Tapi upah dosa masih sama sampai sekarang. Upah dosa adalah maut. Maka setiap orang yang pernah berdosa pasti akan mati. Kita semua akan mati, termasuk saya, termasuk saudara. Kita semua akan mati. Keseriusan daripada upah dari pelanggaran itu kita tanggung. Walaupun setelah itu kita punya kesempatan istimewa untuk bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ketiga, ini yang penting juga saudara-saudara. Namun sebelum masuk ke yang ketiga ini, jangan pernah mengatakan begini. Ngapain saya harus minta maaf? Kan saya hanya bilang, hai, apa kabar madam? Kenapa tidak mau sebut saya? Kamu menyebut saya madam. Misalkan aja. Nah orang itu tersinggung, kemudian saudara mendengar kalimat, saya kan hanya mau begitu. Mengapa saya harus minta maaf? Yang piringnya itu tidak pecah, hanya sompel. Ya kan? Kenapa harus minta maaf? Jangan pikir dengan memaafkan saudara mengecilkan konsekuensi daripada apa yang saudara lakukan. Amin. Haleluya. Jangan pikir kalau saudara sudah minta maaf, ada yang juga minta tolong. Tolong ya minta maaf ya. Kamu mewakili papa, minta maaf kepada orang itu. Kemudian semua akan beres. Tidak boleh saudara-saudara. Amin. Pelajaran yang ketiga, ini bagus sekali. Pelajaran yang ketiga. Yang ketiga bilang begini. Forgiveness is for the big stuff. Real forgiveness is for the big stuff. Pengampunan diberikan untuk hal-hal yang besar. Kalau untuk hal-hal yang kecil cukup dengan kesabaran. Ya kan? Anda masak nasi gosong. Tidak perlu harus bersujud kepada suami. Mohon maaf ya, mohon maaf. Nasinya gosong. Atau saudara setrika kurang licin. Kemudian saudara datang, ayo mohon maaf, mohon maaf. Tidak perlu saudara. Maaf itu untuk hal-hal yang besar. Jangan hal-hal yang kecil, hal-hal yang hanya bisa ditanggulangi oleh kesabaran, harus minta maaf. Ada kalimat yang bunyinya begini. Saya pikir ini bagus sekali buat kita semua sebagai sebuah pedoman. You don't use it for slight that are just minor issues. Life's small slight just require passion and acceptance. Hal-hal yang kecil cukup dengan kesabaran dan penerimaan. Amin. Amin. Saudara ngepel kurang kering, kurang bersih misalkan. Tidak harus sujud minta maaf. Cukup dengan kesabaran dan diajar kembali. It's life big wrong that require forgiveness. Kesalahan-kesalahan besar itulah yang perlu minta maaf dan perlu dimaafkan. Kalau hal yang sepele misalkan istrimu masak terlalu pedas. Tidak harus menuntut dia minta maaf kepada saudara-saudara. Hanya kepedesan sedikit kan tidak apa-apa. Sabar. Amin. Amin Susi. Sabar. Kalau dia telat sedikit pulang dari kerja misalkan aja. Yang biasanya jam 7, jam 7.30 baru pulang. Tidak harus mengatakan minta maaf. Baru saya buka pintu. Minta maaf sekarang. Baru saya buka pintu. Kalau dia hal sepele. Tidak mesti harus dia minta maaf. Katakan amin. Haleluya. Kalau dia pakai baju kurang rapi sedikit. Ya kan? Namanya juga manusia. Seleranya berbeda dengan saudara. Tidak harus minta maaf. Kalau tidak, nanti maaf dari sesuatu yang murahan.
Jelas ya? Ini pelajaran yang bagus sekali. Jadi memaafkan tidak harus selalu membersihkan konsekuensi. Memaafkan tidak selalu harus melupakan. Memaafkan tidak harus selalu membangun kepercayaan. Memaafkan berarti kita membersihkan hati dari kepahitan dan dendam. Dan Anda yang paling bertanggung jawab, bukan orang lain. Yang membuat kita menderita adalah karena kita menuntut orang untuk melakukan sesuatu, baru kita maafkan. Saudara-saudara, saya kadang-kadang seperti itu dan mungkin saudara seperti itu. Tidak bakalan saya maafkan sebelum orang itu bertekuk lutut di kaki saya. Tidak bakalan saya maafkan sebelum dia mengembalikan uangnya. Tidak bakalan saya maafkan sampai dia masuk liang kuburan. Saya akan maafkan kalau dia sambar petir, misalkan. Anda tidak boleh melepaskan maaf dengan persyaratan seperti itu. Karena apa? Karena real forgiveness is unconditional. Ingat baik-baik satu ini, saudara-saudara. Real forgiveness is unconditional. Amin. Haleluya. Nah sekarang gantian. Kalau orang itu sudah minta maaf, apa tanggung jawab saudara? Dia sudah datang jauh-jauh, dia minta maaf. Apa yang harus saudara lakukan? Dia sudah minta maaf kepada saudara. Maafkan. Maka tradisi Idul Fitri itu sangat bagus sebetulnya. Kita mengunjungi saudara-saudara kita, bilang kosong-kosong ya. Minal aizin wal faizin. Kosong-kosong. Sama-sama. Jadi maafkanlah saya. Saudara, tradisi itu bagus loh. Karena tiap tahun saudara harus membersihkan hati untuk saling bermaaf-maafan. Karena apa? Orang yang bisa memaafkan adalah orang yang akan umur panjang. Mohon maaf nih. Anda yang hatinya penuh dengan dendam, tidak memaafkan. Anda harus segera menengok kamar hati saudara. Kalau ada 1, 2, 3 persoalan atau orang yang bikin persoalan, kepahitan atau orang yang bikin kepahitan yang belum saudara maafkan, segera dimaafkan. Jangan sampai orangnya sudah meninggal atau saudara meninggal duluan baru maafkan. Maka saudara-saudara biasanya di kuburan itu keluarga akan mewakili almarhum. Kepada Bapak Ibu yang pernah bersalah kepada almarhum atau almarhum pernah bersalah kepada Bapak Ibu, kami atas nama keluarga mohon dimaafkan. Amin. Kalau saya Anda harus diwakili. Saya yang sendiri minta maaf kepada saudara-saudara. Kepada saudara-saudara yang baru nonton atau saudara yang ada di studio di gereja, saudara yang barangkali suatu saat akan nonton ini, kalau saya pernah berdosa atau membuat kesalahan atau saudara pernah minta bantuan, saya tidak menanggapi, saya mohon maaf. Jangan sampai saya nanti mati masih diomongin. Saya pernah SMS Pak Paulus minta bantuan, kok tidak ditanggapi? Padahal Pak Paulusnya sudah bersama dengan Tuhan Yesus di sana. Jelas ya? Jadi mari kita hidup sekali bersihkan hatimu dari segala macam dendam, kesulitan dengan cara memahami maaf yang sesungguhnya. Mengapa saya mengajarkan ini? Karena kalau Anda tidak memahami arti memaafkan, Anda tidak bisa memaafkan dia. Tolong dicek hati saudara. Masihkah ada orang-orang yang kalau saudara ingat wajahnya, langsung nyesek dada saudara. Ya kan? Masihkah ada peristiwa-peristiwa yang kalau saudara ingat videonya diputar, saudara masih meneteskan air mata. Yang ini saya masih belum sanggup menyelesaikan. Karena paling enak adalah orang yang hatinya bersih dan tidak pernah menyimpan kepahitan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia lakukan kapan? Kapan Yesus mengucapkan kalimat itu? Sebelum dia meninggal di kayu salib. Dengar baik-baik. Sebelum dia meninggal di kayu salib, dia melepaskan pengampunan. Saya mengulangi ini saudara-saudara. Yesus memberikan contoh yang paling baik.
Sebelum dia meninggal di kayu salib, dia melepaskan pengampunan. Apa artinya? Hidup ini atau pengampunan ini paling bagus diberikan waktu saudara masih hidup. Karena setelah saudara mati, saudara tidak bisa mengampuni lagi. Amin. Amin. Jangan sampai detik-detik sebelum nyawa saudara kembali kepada Tuhan, saudara punya penyesalan. Aduh, kenapa saya tidak mengampuni dia? Aduh, seharusnya saya cukup mengatakan, saya maafkan. Kenapa saya tidak maafkan? Saya mau mengatakan ini, jangan mati dengan kepahitan. Tengok teman saudara, sedikit dipelototin matanya. Jangan mati dengan kepahitan. Amin. Maafkan dia, katakan. Maafkan dia, katakan. Sudah 1, 2, 3. Ya. Oke, ada di antara saudara, maafkanlah mereka. Bukan hanya dia, maafkanlah mereka. Kurang. Lebih keras lagi. Kurang banyak. Maafkanlah mereka, dan mereka. 1, 2, 3. Amin. Saudara-saudara bisa maafkan mereka? Kalau lihat fotonya, ketemu orangnya, bagaimana? Mungkin saudara tidak mau ketemu, tidak masalah. Tetapi sudah tidak ada dendam lagi di sini. Maafkanlah. Dan kalau orang itu sudah minta maaf, segera dimaafkan. Maka yang paling diuntungkan adalah saudara sendiri.